Kita lanjutkan tafsir Yasin. Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang laqad haqqa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal azqani fahum muqma'un. Laqad haqqa, sungguh betul-betul telah nyata. Apal qaulu, ucapan siksa. La ala aktsarihim, atas mayoritas kaum. Fahum, maka bermula kaum itulah yu'minuna, tidak beriman siapa kaum. Wajabat tegasnya wajib apa kalimatul adzabi, kalimat siksa, ala aktsarihim, atas paling banyaknya kaum. Udah benar-benar nyata bahwasanya kebanyakan kaum itu mendapat siksa dari Allah. Fahum la yu'minun, fa maka bermula kaum itu la yu'minuna, tidak beriman siapa kaum. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala alima, itu mengetahui siapa Allah bi'ilmihi, dengan sifat ilmunya Allah, sifatnya ilmu al-azali, yang bangsa zaman azali. Ngerti zaman azali kan? Zaman dahulu, zaman entah kapan, itu namanya zaman azali. Emang nanyain si Pak, Pak ada bapak lu no? Tanyain mau kasih duit. Ya Pak, ngasih dulu ya. Itu keluar anaknya. Anaknya keluar, gak apa-apa. Si Pak keluar. Anna aksara Quraisyin, pada sungguhnya mayoritas suku Quraisy itulah yu'minuna, tidak beriman siapa mereka billahi, kepada Allah, wa risalati Muhammadin, dan risalah Muhammad alaihissalam. Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Utbata, dan Utbah, itu isim ghairu munsharif, wa Syaibata, dan Syaibah, sama juga isim ghairu munsharif. Cuman wal Mughirati, nah itu ti. Kenapa ti enggak ta? Karena ada al. Loh, jelas ya? Loh, cara bacanya begitu. Seno diperhatikan. Utbah, lah kenapa Utbata, Syaibata? Karena tidak kemasukan al. Oh, bagaimana alfiahnya? Apa no? Wajurrobil fathati, malah orang genah. Ya, senok begini-begini. Ya ada. Laparan gua no. Kan gitu kan. Saya kudu apal. Malam yudhof au yakuba ja'al rotif. Itu begono. Udah diapalin. Mana tadi? Wa amsalihim, dan semisal-misal mereka. Fal khatibu, maka bermula yang mengajak bicara fi haqqi haula'il asqiyai, di dalam haknya mereka orang-orang yang celaka. Asqiya itu jamaknya saqiyun, itu ciri-ciri jamak taksir. Zakiyun, azkiya, sakiyun, asqiya, nabiyun, ambiya, waliyun, aulia, tukang nyolong, belak celutak, begitu. Lah iya, itu diingat-ingat, itu ciri, gitu loh. Itu kan yang ya-nya ditasdid, nabiyun, waliyun, sakiyun, zakiyun, takiyun, termasuk ini sakiyun. Nah kalau karimun apa? Merek mobil Pak, itu mah karimin. Ya enggak, karimun kuroma. Tuh ngerti? Alimun ulama. Itu karakteristik kalimat itu dalam jamak taksir mempunyai ciri tersendiri. Maka jamak taksir itu termasuk di alfiah itu paling sulit untuk diapalkan. Itu lebih dari karakter jamak taksir itu ada lebih dari 24. Itulah af'ilatun
af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'ulun jumu'u killah, macam-macam. Maka ngaji ini sebenarnya nggak ada habisnya. Sampai kapanpun kita gunakan waktu kita ya belum selesai. Loh gitu loh. Oke. Berikutnya litakidil hujjati, untuk menguatkan hujjah atau argumen. La li tolabil imani, tidak untuk itu. Kalian tolibi apa tolab? La li tolib apa tolab? Tolab. Maksudnya setelah to nggak ada alifnya. Itu benar. Kalau saya ada alifnya, salah. Gitu loh. Benar, redaksi saya ada alifnya, salah. La li tolabil imani, tidak untuk mencari iman. Jadi Allah sampai berfirman, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ayat itu adalah untuk menguatkan hujjah, argumen. Orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya, serta abu-abu yang lain termasuk Utbah, Mughirah dan orang yang sejenis dia, itu nggak bakal, Allah juga udah tahu nggak bakalan beriman. Tapi kenapa kok sampai Allah berfirman laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun? Tujuannya adalah untuk iqamatil hujjah atau takkidil hujjah, menguatkan argumen. La li tolabil iman, tidak untuk menuntut iman, karena udah Allah tahu mereka itu li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala alima, itu mengetahui siapa Allah. Bukan alima bab keberapa? Berapa di ali? Kok mbak tumben beta, masa kalah lu dia sama beta? Beta dari Flores langsung B apa dia? Jawab bab ke berapa? Bab keempat. Alima ya alamu ilman, ya kan? Annahum alima, annahum tuh, annanya hamzahnya dibaca fathah. Kudu apal wa hamzah in naftali sa'di masdari masadha wa fi siwa zakak siri. Annahum, pada sesungguhnya Quraisy atau aksarohum, laisu itu tidaklah ada siapa aksaruhum, tidak ada itu min ahli tauhidi wal imani, termasuk ahli tauhid dan iman. Allah tahu Abu Jahal, Abu Gosok serta abu-abu yang lain nggak bakalan iman. Tuh begono maksudnya. Inna ja'alna fi a'naqihim, inna sesungguhnya kami, ja'alna itu telah menjadikan siapa kami Allah. Itu namanya disebut mu'azzim nafsah, bukan inna di sini nunnya banyak itu kemudian Allah itu banyak. Allah tetap satu. Lah kok na? Itu namanya mu'azzim nafsah. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya kami, bukan kita. Kalau kita kan banyak. Kalau kami, nah itu kan satu, tapi mu'azzim mengagungkan kepada dirinya sendiri. Ja'alna itu telah menjadikan siapa kami jadikan fi a'naqihim, di dalam leher-leher mereka. Kami jadikan aghlalan, pada belenggu-belenggu. Belenggu ya, ntar Aldi ngantuk lagi. Beleguk katanya. Aghlalan, beleguk sia itu. Belenggu. Fahia, maka bermula aghlal ilal azqani, itu sampai pada janggut nih, zakon. Jamanya azqon, maknanya janggut. Janggut bukan jenggot. Kalau yang di janggut itu rambut, namanya jenggot. Ntar ngantuk lagi lu. Apa janggutnya di jenggot? Bukan kebalik, jenggotnya di janggut tuh, begitu loh. Fahum, maka bermula mereka itu mukmahuna, orang-orang yang didangakkan. Nih, kalau ini leher dikasih pen belenggu. Lah begini apa enggak? Enggak usah penuh dah, segini aja. Itu pasti begini. Pen begini itu loh. Kan orang di penjara
Kalau sekarang kan diborgol cuma tangannya sama kakinya. Kalau itu penjahat kelas kakap, itu bisa meloloskan dia. Kalau dia apalagi dia mempunyai ilmu belut putih. Lu ngerti ilmu belut putih? Di Aldi, goblok sih mah. Ya enggak? Nah, itu sampai ininya pun dikasih. Dikasih belenggu. Kalau dikasih belenggu otomatis janggutnya naik. Maka fahum mukmahun. Maknanya mukmahun ay rafi'una, bisa menaikkan siapa mereka, ru'usahum, pada kepala-kepala mereka. Ghaduna, itu orang-orang yang apa namanya? Memelekkan ya. Memejamkan lah. Ghadul basar. Ghaduna, gua nyoba lu sob, ya enggak, ternyata keder juga Yusuf. Lah sama, saya kok nggak mutolah lah, kapan saya mutolah sih? Lah iya kan? Ghaduna itu orang-orang yang apa namanya, memejamkan absarahum, pada pandangan-pandangan mata mereka. Li'anna umudal ghalli, karena sungguhnya tiang-tiang belenggu itu fi unukil maghlul, ada pada lehernya orang-orang yang dibelenggu. Yadkhulu, masuk apa al-ghallu tahta zakonihi, di bawah apa namanya, janggutnya maghlul. Fayamna'u, maka menghalangi apa ghal khafdha ra'sihi, hu pada maghlul, khafdha ra'sihi, pada menundukkan. Maka khafat itu maknanya nunduk, rendah. Orang kalau udah belajar ilmu, pertama lagi belajar itu rofa, tinggi, merasa pinter, sombong, itu sifatnya. Tapi kalau udah rada menguasai, nasab itu apa? Datar, kan gitu. Kalau dia udah paham bener, khofat apa? Nunduk. Dari khofat baru jazm, ia menemukan kemantapan dalam ilmu. Tuh, nggak sombong. Itulah ilmu padi. Semakin alim bukan semakin sombong, tapi semakin tawadhu, itu maksudnya. Wahadhil ayatu, dan bermula ini ayat ala sabilit tamtsili, itu atas cara memberi perumpamaan, memberi percontohan, misal, tamtsil. Liman, bagi orang la yu'minu, yang tidak beriman, siapa man billahi, kepada Allah. Wa yatakabbaru, dan sombong siapa man biman, kepada orang kanat, yang ada apa yaduhu, wa iyalah biman, bener ya, ilaunukihi, sampai pada lehernya man, warof irosihi, dan mengangkat kepalanya man ila samai, ke langit. Walam yaro, dan tidak melihat siapa man syai'an, pada sesuatu. Lah orang dia matanya ke atas, ya mau pandangannya kan begini. Lah kan di depannya nggak ngeliat, di samping kiri kanannya nggak ngeliat, karena kepalanya didongakkan ke atas, diidentikan dengan orang sombong. Wakilan dikatakan, ia bermula ini ayat, hadhil ayah ikhbarun, tuh akhbaro yukhbiru ikhbaron. Ikhbarun itu memberi kabar, an ahwalil kufari, tentang keadaan-keadaan orang-orang kafir. An ahwalil kufari, tentang keadaan-keadaan orang kafir. Fi jahannama, di neraka jahannam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dikit lagi dah, kurang 5 menit, jam 11, ya enggak? Ya udahlah, orang Al udah tidur, lah mau ngapain lagi? Aldi udah ngantuk, Mas Boko udah tidur aja, gak usah ditahan-tahan kalau emang ngantuk mah. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami, mim baini aidim, di antara hadapan-hadapan mereka, saddan, pada belenggu, pada pembatas, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, pada belenggu, pembatas.
faghsyaina, maka menutupi siapa kami hum pada mereka. Fahum, maka bermula mereka itulah yubsiruna, tidak melihat siapa mereka. Nazalat, turun apa ini ayat, wallahu alam. Udah kasihan lah, kasihan. Orang udah mangap-mangap. Saya ada tamu nungguin loh. Ya, udah baik, kita lanjutkan besok sore halaman 4 itu. Pokoknya tenang. Tafsir Yasin mah kudu khatam. Nah kalau kaprawi, nah kita kan gak ngejar khatam kaprawi mah, tapi ngejar paham gitu bersama-sama. Dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.